Para sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi semuanya, saya mendapatkan kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang mengenai faktor-faktor tumbuh kembang anak. Bagaimana supaya anak-anak yang kita dambakan sebagai penerus keluarga kita menjadi anak-anak yang bisa diandalkan untuk kemudian hari. Pertama, saya akan memberikan penjelasan bedanya apa anak-anak dengan orang dewasa itu. Yang sangat jelas, anak-anak itu mempunyai ciri yang khas. Apa cirinya? Yaitu anak itu dapat tumbuh kembang optimal. Selama dia masih tumbuh kembang optimal, maka dia disebut anak. Kalau dia sudah selesai proses tumbuh kembangnya, dia sudah bukan anak lagi, menjadi orang dewasa. Itu batasnya adalah umur 18 tahun. Jadi sampai umur 18 tahun namanya masih anak-anak. Nah, di antara tahap-tahap tumbuh kembang itu ada yang namanya golden period. Golden period itu adalah masa emas, di mana pada saat-saat itu tumbuh kembangnya tidak dimonitor dengan baik, akan mengalami gangguan untuk selanjutnya. Golden period itu sangat penting sekali, yaitu terjadi sejak lahir sampai balita. Mengapa? Karena pada saat itu volume otak pada sampai umur 5 tahun itu sudah mencapai 90% dari berat otak orang dewasa. Bayangkan, otak yang sekecil itu sudah 90% berat otak orang dewasa. Kalau pada masa pertumbuhan ini tidak diberikan stimulasi yang baik, tidak ada koneksi antara satu sel otak dengan sel otak yang lainnya, maka akan menyebabkan gangguan-gangguan pada tumbuh kembangnya. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tumbuh kembang itu? Ada dua hal yang penting. Yang satu adalah faktor genetik, yaitu faktor kromosom dari orang tua. Dari bapaknya gimana, ibunya gimana. Kalau bapaknya tinggi, ibunya tinggi, biasanya anak-anaknya juga tinggi. Kalau bapaknya pinter, ibunya pinter, anak-anaknya juga pinter. Itu adalah faktor genetik. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini asuh, asih, dan asah. Nah, jadi lingkungan yang baik harus bisa menyediakan ketiga kebutuhan tadi, asuh, asih, asah. Sampai umur 3 tahun, tiap 3 bulan sekali, sakit atau tidak sakit, harus dibawa ke rumah sakit Poliklinik KIA untuk dilakukan pemantauan atau monitor tumbuh kembangnya. Nanti setelah 3 tahun sampai 6 tahun, balita menjadi tiap 6 bulan sekali. Sekali lagi, sakit atau tidak sakit harus kontrol di rumah sakit untuk memonitor bagaimana pertumbuhannya. Dan apabila sudah ada gejala-gejala stunting atau pendek, dia harus segera mendapatkan penatalaksaan supaya dia bisa tidak menjadi stunting. Saran saya, jangan lupa memakai buku KIA ini. Ini sebagai SIM-nya atau dokumen penting untuk anak tersebut. Ya, akan sampai dewasa dia harus mempunyai buku ini karena semua catatan kesehatannya ada di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan sahabat Rumah Sakit Dr. Un. Terima kasih.